Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan materi pendalaman kurikulum 2013 yang akan dijelaskan oleh 4 orang. Yang pertama saya sendiri Atika Rahma Putri, yang kedua Fitriyatul Arisma, yang ketiga Dea Septiana, dan yang keempat Mayang Agustin Amelia. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang sasaran kurikulum 2013. Sasaran kurikulum 2013 ini akan tercapai apabila tujuan dari kurikulum 2013 ini terlaksanakan, di mana tujuan kurikulum 2013 ini adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Dari tujuan di atas, dapat kita lihat bahwa sasaran dari kurikulum 2013 ini adalah siswa dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat dan tanggap, serta menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Siswa yang menjadi sasaran utama dari kurikulum 2013 ini akan dilatih kemampuan berlogika dalam memecahkan suatu permasalahan. Siswa juga akan diberikan dan dimasukkan unsur-unsur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta unsur keagamaan untuk membentuk siswa yang berkarakter. Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 di atas, kurikulum ini mempunyai 4 kompetensi inti yang berisi tujuan dan proses pembelajaran. Apabila hal tersebut terlaksanakan pada sasaran yang tepat, maka kurikulum 2013 ini akan dinyatakan berhasil. Rumusan kompetensi ini tersebut tertuang pada Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah. Yang pertama, kompetensi inti sikap spiritual. Dalam kompetensi inti sikap spiritual, sasarannya yang merupakan siswa ini diharapkan menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua adalah untuk kompetensi inti sikap sosial, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif. Yang kompetensi ketiga adalah kompetensi inti pengetahuan. Maksudnya di sini sasaran utama yaitu siswa diharapkan memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan yang terakhir adalah kompetensi inti keterampilan. Di sini sasaran utamanya sebagai siswa diharapkan mengelola, menyaji, menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari dan sumber lain yang sama dari sudut pandang atau teori. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyatul Arisma, NIM 19016091. Dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum yang lainnya. Di sini saya telah merangkum 10 perbedaan dari kurikulum 2013 dengan kurikulum yang ada sebelumnya. Yang pertama yaitu sistem yang digunakan. Jika pada kurikulum yang lama kita akrab dengan istilah SK dan KD. Sedangkan pada kurikulum 2013 saat ini kita akan mendengar istilah baru yaitu KI atau kompetensi inti yang berbasis tematik. Jadi susunan pembelajarannya berbasis tema-tema. Yang kedua yaitu silabus yang digunakan. Pada tahun-tahun sebelumnya atau kurikulum yang dilaksanakan sebelumnya, guru-guru dipusingkan dan disibukkan dengan pembuatan silabus yang dibuat secara mandiri. Akan tetapi, pada tahun 2013, pekerjaan guru-guru akan lebih mudah dalam membuat silabus karena silabus sudah tersedia dari pusat. Yang ketiga yaitu mata pelajaran tentang Pancasila. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kita mengenal mata pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Untuk semakin memantapkan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar, mata pelajaran tersebut diperbarui kembali menjadi PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang keempat yaitu implementasi kurikulum. Dalam kurikulum lama, sistem implementasi yang dipakai lebih mengarah kepada penjurusan.
Sedangkan pada kurikulum 2013 lebih ditekankan pada peminatan peserta didik. Jadi pada kurikulum 2013 ini minat peserta didik akan lebih diasah dan akan menemukan bakat-bakat peserta didik yang peserta didik tersebut ingin tunjukkan dan peminatannya yang mereka inginkan. Yang kelima yaitu beban belajar siswa. Jumlah jam belajar pada kurikulum 2013 memang lebih banyak dibandingkan dengan kurikulum yang ada sebelumnya. Akan tetapi, tingkat kompleksitas materi pelajarannya lebih sedikit, sehingga diharapkan beban belajar siswa menjadi lebih ringan. Perbedaan yang keenam yaitu proses penilaian. Proses penilaian yang dilakukan dalam penerapan kurikulum baru atau kurikulum 2013 tidak hanya lebih mengutamakan pengetahuan semata, akan tetapi berbasis kemampuan melalui penilaian proses dan output. Yang ketujuh yaitu penilaian atau evaluasi. Dominasi evaluasi terhadap aspek kognitif semakin dikurangi. Penilaian dilakukan secara proporsional untuk menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui penilaian tes dan portofolio yang saling melengkapi. Yang kedelapan yaitu pendidikan dan tenaga kependidikan. Pada kurikulum 2013, kurikulum ini disusun agar mampu memberi motivasi, mengajar, serta mengakomodasi 4 kompetensi utama seorang guru, yaitu proses, profesi, pedagogik, personal, dan sosial. Yang kesembilan yaitu pengelolaan kurikulum. Pada kurikulum sebelumnya, satuan pendidikan diberi kebebasan untuk merancang dan menyusunnya, sehingga tak jarang kurikulum tersebut justru tidak memperhatikan kondisi sekolahnya, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerahnya. Sedangkan dalam kurikulum 2013 ini, pemerintah pusat dan daerah berperan dalam kendali kualitas pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan atau sekolah, sehingga aspek kondisi, kebutuhan peserta didik, potensi daerah dapat diakomodasi. Perbedaan yang terakhir dari kurikulum 2013 dengan kurikulum yang sebelumnya yaitu terdapat pada struktur kurikulum. Dokumen kurikulum pada masing-masing tingkat satuan pendidikan tersusun atas kurikulum nasional, kurikulum daerah atau KURDA, rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP, kegiatan kurikulum, serta kalender pendidikan. Kurikulum nasional terdiri dari rasional, kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, deskripsi mata pelajaran, KI dan KD, dan silabus. Kurikulum daerah atau KURDA terdiri dari KD dan silabus yang disusun oleh masing-masing daerah dengan mengacu pada kurikulum nasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deseptiana, NIM 1901-6083. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu yang ketiga tentang perkembangan kurikulum 2013 sejak awal diterapkan sampai saat ini. Yang pertama yaitu kronologi kurikulum 2013. Pada Januari 2013, pembentukan tim penyusun kurikulum 2013 berdasarkan surat keputusan atau SK. Pada April 2013, Inspektur Jenderal Kemendikbud berkirim surat kepada Mendikbud memperingatkan bahwa apabila persiapan belum diyakini, maka pelaksanaan kurikulum perlu dipercepat mengingat waktu yang sempit. Pada Juli 2013, penerapan kurikulum 2013 mulai dilaksanakan pada 6.221 sekolah sasaran. Buku kurikulum 2013 belum siap, terkecuali ada 3 buku yang sudah selesai ditulis untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Sejarah. Pada September 2013, survei persepsi terhadap kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa di sekolah. Sasaran itu terjadi 2 bulan setelah kurikulum 2013 tersebut diterapkan. Dan pada saat Juli 2014, penerapan kurikulum 2013 di seluruh sekolah, dan Agustus 2014, buku semester 1 belum juga selesai. Maka pada Oktober 2014, pengevaluasian kurikulum 2013 secara menyeluruh sesudah diterapkan kurikulum 2013 di seluruh sekolah dilakukan.
dan pada Desember 2014 Mendikbud menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013. Penghentian itu diterapkan bagi sekolah-sekolah yang baru saja melaksanakan kurikulum 2013. Penerapan kurikulum dilakukan secara bertahap, sejalan dengan proses persiapan sekolah dan guru yang ada di Indonesia untuk dapat menerapkan kurikulum 2013 secara optimal. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum tahun 2006 yang disusun mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan berdasarkan evaluasi kurikulum sebelumnya dalam menjawab tantangan yang dihadapi bangsa di masa depan nanti. Jadi, intinya proses pengembangan diawali adanya proses perbaikan berdasarkan evaluasi dan masukan publik. Dengan proses kontinu implementasi kurikulum 2013, yang pertama yaitu proses persiapan sekolah dan guru. Yang kedua yaitu penerapan bertahap dan pendampingan sekolah. Dan yang ketiga yaitu mentoring dan evaluasi. Kurikulum 2013 diawali dari tahun 2016 sampai 2019. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya yaitu tentang revisi kurikulum 2013 sebelum dan sesudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Agustin Amelia, nomor induk mahasiswa 19016103. Baiklah, di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu tentang perkembangan kurikulum 2013 sejak awal diterapkan hingga saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 edisi revisi 2017 sampai 2018. Di sini pada kurikulum 2013 dalam proses pembelajarannya harus menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik, yaitu dengan tahap 5M: mengamati, menanya, mencoba atau mengumpulkan data, mengolah, serta menyajikan. Berikutnya, komponen silabus dalam kurikulum 2013 terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, serta indikator materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, penilaian pembelajaran terdapat ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Yang keempat, dalam RPP disebut nama metode pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum tersebut. Dan yang terakhir, proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, serta berekspresi menggunakan tulisan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013 edisi revisi 2017 sampai 2018. Yang pertama, pendekatan saintifik bukan lagi satu-satunya pendekatan saat proses pembelajaran, dan apabila digunakan hal tersebut tidak harus dilakukan dengan berurutan. Yang kedua, komponen silabus dalam kurikulum 2013 edisi revisi lebih ramping, yaitu terdiri dari kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, penilaian pembelajaran terdapat dalam penilaian harian, penilaian akhir semester untuk semester 1, dan penilaian penelitian akhir semester, penilaian akhir tahun untuk ujian akhir semester 2. Dalam kurikulum 2013 edisi revisi tidak menggunakan ujian tengah semester 2. Dalam RPP tidak perlu disebutkan metode pembelajaran seperti apa yang digunakan, serta proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegiatan pendidikan karakter dan kegemaran atau literasi terhadap siswanya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.